webinar seri 7 dalam rangka pijar Pekan Ilmiah dan Inovasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Izinkan perkenalkan nama saya Ning Esti Winahayu selaku moderator dalam acara webinar seri 7 dalam rangka acara pijar Pekan Ilmiah dan Inovasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan. Sebelum memulai webinar kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pemaparan materi dari Dr. Muhammad Daniel Umar SPKJ MKes terkait dengan potret pasien pasung di Indonesia. Selanjutnya pemaparan materi dari Bapak Agus Priyanto SKM, peran penyuluh kesehatan dalam pemberian psikoedukasi pasung jiwa di masyarakat. Acara berikutnya diskusi dan tanya jawab, kemudian closing statement, penutupan, dan diakhiri dengan foto bersama bila memungkinkan. Agar acara ini dapat berlanjut sesuai dengan apa yang kita harapkan, saya mengingatkan bahwa selama pemaparan materi, peserta diharapkan mematikan mic, kemudian saat sesi diskusi dan tanya jawab, peserta boleh menyalakan mic. Oke, baik. Agar acara ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, izinkan saya membacakan pantun. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama yaitu pemaparan materi dari Dr. Daniel Umar SPKJ, namun sebelumnya saya akan membacakan riwayat hidup. Ya, jadi Dr. Muhammad Daniel Umar ini lahir di Ujung Pandang tanggal 5 Oktober 1966, alamat rumah di Perumahan Daya Pesona, Jalan Amaris 2, Blok A3, nomor 11, RT 2, RW 23, Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangsel. Ya, beliau pendidikan di SD Negeri Sulawesi Selatan, SMP, SMA juga di Sulawesi Selatan, kemudian S1 di Trisakti. Ya. Untuk SPKJ, FK UNS tahun 2011, kemudian S2 Magister Kesehatan dari FK UNS tahun 2012. Ya. Untuk riwayat pekerjaan, ini panjang sekali ya, sempat menjadi kepala puskesmas di Lebak, kemudian pernah menjadi petugas haji juga, kemudian narasumber puskes haji, ya, ini banyak sekali ya. Kemudian yang terakhir, beliau di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan. Namun beliau juga bekerja di Rumah Sakit TK Hospital BSD Tangerang dan Rumah Sakit Medika BSD. Ya, baik, segera kita mulai saja. Kami panggil Dr. Muhammad Daniel Umar SPKJ MKes dengan judul Potret Pasien Pasung di Indonesia. Kepada Dr. Daniel, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih terutama kepada Ibu Direktur Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan Jakarta, kemudian juga beserta jajarannya, kemudian kepada panitia juga terima kasih atas fasilitasnya yang telah sehingga kita bisa melakukan webinar pada siang hari ini, dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar, karena nanti ada guru kami, prof kami atau teman sejawat, termasuk juga tenaga nakes atau non nakes. Kita juga mesti bersyukur kepada pencipta semesta alam Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa melakukan pertemuan webinar
pada kali ini. Setelah kemudian instalasi diklat untuk menginisiasi kepada instalasi kesehatan jiwa masyarakat dan PKRS untuk melaksanakan webinar ya. Kemudian sebenarnya adapun tugas daripada instalasi Keswamas dan PKRS adalah dengan topik pasung. Jadi kemudian saya Muhammad Daniel Umar, kemudian sama Pak Agus juga akan sama-sama tandem untuk membawakan dengan tema pasung ini. Adapun tema yang saya pilih adalah potret pasien pasung di Indonesia. Sebelumnya juga bahwa sesungguhnya materi ini adalah materi yang sudah sudah sering didengar. Kemudian saya mencoba untuk mengambil beberapa materi-materi ini dari baik apakah itu dari Direktorat Kesehatan Jiwa dan Nafsa Kemenkes RI, kemudian termasuk juga para expert dan lain sebagainya. Nah, barangkali untuk kepada panitia silakan Mas di ini ya. Jadi ada judul tadi ya, masalah pasung. Kemudian di sini ada bahasan materi ya, mulai dari pendahuluan, dasar hukum, epidemiologinya, tujuan program bebas pasung, pendekatan holistik, simpulan, dan pustaka. Ya, berikutnya sebagai pendahuluan bahwa pasung atau pemasungan adalah suatu tindakan ya, tindakan berupa pengikatan atau pengekangan mekanis fisik lainnya dan atau penelantaran, karena biasanya juga ditempatkan di tempat yang jauh dari pemukiman, dan atau pengisolasian sehingga merampas kebebasan dan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi pasung ini adalah sesuatu yang di dalam Permenkes maupun dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 itu, bahwa ini adalah sesungguhnya melanggar HAM ya, HAM berat malah. Jadi pasung ini bukan diagnosa, tetapi suatu tindakan manusia kepada manusia yang lain yang bisa merugikan kepada orang yang dipasung tersebut. Bahwa ternyata orang yang mengalami gangguan jiwa berat itu salah satu dari 7 orang tersebut ternyata pernah mengalami pemasungan. Ya, berikutnya. Sebenarnya program bebas pasung ini sudah lama ya dicanangkan ya, sudah lama dicanangkan. Cuma karena memang dalam program pembebasan pasung ini rupanya tidak mudah, karena setelah dipasung oleh karena dan beberapa hal, kemudian bisa saja kemudian pasien yang dipasung itu kembali dipasung lagi. Jadi program Indonesia Bebas Pasung ini sudah digaung-gaungkan dari 2009, 2010 ya sesungguhnya. Kemudian ada juga sebenarnya tahun-tahun sebelumnya di mana program bebas pasung ini adalah bukan semata-mata milik misalnya dari kesehatan, tapi juga dari Kementerian Sosial, dari kementerian lain pun juga kementerian atau lembaga lain juga itu saling bekerja sama untuk melakukan bebas pasung. Ini merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah pemasungan orang dengan gangguan jiwa ODGJ, kemudian melepaskan dan memberikan layanan kesehatan jiwa, serta mencegah terjadinya pemasungan kembali. Jadi
ada di dalam proses kesehatan ada yang namanya promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi ada yang prapasung, kemudian ada pemasungan, kemudian pasca pasung. Nah, ini semuanya tentu perlu langkah-langkah di mana langkah-langkah itu juga artinya tidak dominasi dari dinas kesehatan saja atau Kementerian Kesehatan, tetapi kementerian atau lembaga lain juga mestinya turut bekerja sama untuk bergotong royong supaya masyarakat kita terhindar dari pemasungan ini. Jadi di undang-undang juga bahwa orang yang mengetahui kalau ada pemasungan itu juga kemudian tidak melaporkan atau tidak melakukan langkah-langkah selanjutnya juga bisa kena sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian juga ini program bebas kasus ini juga mewujudkan tugas negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi ya, to respect, to protect and to fulfill ya, memenuhi kebutuhannya ya, kewajiban atas hak asasi kesehatan jiwa seluruh masyarakat tanpa kecuali. Jadi dalam proses-proses pembebasan PASU ini bagaimana upaya supaya kemudian yang bersangkutan yang pasca pasung tidak kembali dipasung tapi diberdayakan, kemudian dilakukan rehabilitasi sehingga punya keterampilan, pada akhirnya bagaimana supaya bisa menjadi orang yang mandiri, kemudian orang yang mempunyai kemampuan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, slide berikutnya. Nah, ini dia ada dasar-dasar hukumnya ya, mulai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia ya, jadi ini juga melanggar HAM. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 ya, khusus ini tentang kesehatan jiwa. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, karena sesungguhnya juga ini menyangkut juga tentang masalah pembiayaan ya, pembiayaan orang-orang yang dipasung. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, ada Perpres Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM ya, 2015-2019. Dan kalau menurut dari ini ya, Permenkesnya ini yang saya lihat yang terakhir ya, Permenkes nomor 54 tahun 2017 ini tentang pencegahan dan penanggulangan orang yang dipasung. Jadi apabila mungkin dari peserta ingin bagaimana cara misalnya menghindari pemasungan atau langkah-langkah apa saja, nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Agus ya. Ini akan dibahas tuntas oleh Pak Agus tentang pencegahan dan penanggulangan masalah pemasungan ini. Ya, berikutnya. Adapun tujuan program bebas PASU ini bagaimana supaya kita sebagai masyarakat Indonesia ya bebas dari pemasungan ya terhadap ODGJ. Ini tentu melalui bagaimana kita meningkatkan pengetahuan dari seluruh pemangku kepentingan. Jadi dalam hal ini bagaimana kita melakukan promosi atau sosialisasi atau advokasi sehingga pemangku kepentingan juga mengetahui ada hal-hal yang perlu dibenahi di masyarakat kita rupanya, terutama orang yang mengalami pemasungan ini. Ini juga nanti tentu terkait dengan ada yang namanya TPKJ ya, tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat. Kemudian juga pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas di tiap tingkat ya, apakah itu di tingkat pusat atau di tingkat daerah, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, kemudian sampai ke pelayanan primer.
Kemudian juga bagaimana skema pembiayaan ya memadai untuk semua bentuk upaya kesehatan jiwa ya. Jadi diupayakan supaya eh, bagaimana supaya orang-orang yang dipasung juga karena tentu mereka juga mengalami kesulitan ya bagaimana skema pembiayaannya misalnya ketika pembebasan pasung kemudian mesti dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit seperti itu. Nah, tentu di sini juga ada yang namanya dana desa ya. Kalau bisa, kalau masih ada dana desa ya bisa diberdayakan seperti itu. Diusahakan juga kerjasama dan koordinasi lintas sektor di bidang upaya kesehatan jiwa. Jadi semua hal-hal ya yang terkait dengan hal ini karena ini adalah bukan dominasi dari kesehatan saja, tapi ini adalah eh, kita harus secara bersama-sama bergotong royong ya, seluruh lapisan masyarakat termasuk di pemerintah ya, di pihak swasta atau semua yang kira-kira terkait dengan hal ini, jadi ikut berpartisipasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana supaya ini eh, dapat terjadi atau terselenggaranya sistem monitoring dan evaluasi. Jadi jangan sampai misalnya monitoring dan evaluasi ini kemudian kita kehilangan data atau data kita tidak valid misalnya ya. Jadi diharapkan yang namanya negara NKRI ini setiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai data ya, data yang valid tentang pasien-pasien yang dipasung. Ya, berikutnya. Nah, ini Indonesia pernah menjadi perhatian internasional ya, karena masalah pasung ini beberapa misalnya media sosial ya, Al Jazeera, Time ya, dan seterusnya ini sehingga ini menjadi sesuatu yang cukup mengkhawatirkan jadinya ya. Jadi oleh karena itu hal ini juga bisa menjadi cambuk bagi kita untuk kemudian bagaimana kita menghadapi masalah pasung ini. Ya, berikutnya, nah ini dia dari Riskesdas 2013 ya, di mana prevalensi gangguan jiwa berat itu ada 1,7 ya rata-rata ya. Nah, nanti dilihat di situ mungkin pelaporan dari daerah istimewa Jakarta itu yang paling tinggi ya, karena mungkin mekanisme yang cukup bagus dan sebagainya yang diharapkan sebenarnya apabila datanya valid sehingga ya kita mendapatkan juga angka yang mungkin ya memang kalau besar ya ininya ya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Kemudian juga di sini ada memang daerah-daerah ya, daerah-daerah tertentu misalnya juga di Aceh juga cukup tinggi ya. Jadi rata-rata di Indonesia ini 1,7 ya ininya. Oke, berikutnya lagi jadi data epidemiologi ini gangguan jiwa berat ya 1,7 per mil tadi ya. Diperkirakan ini ada 400.000 ya. Ini data masih 2013 ini ya. Tapi waktu itu diharap estimasi dari jumlah penduduk waktu tahun 2015 itu berdasarkan BPJS itu 250 juta penduduk. Nah, sehingga juga didapatkan bahwa sebanyak 14,3% atau kurang lebih 57.000 dari penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat itu ternyata pernah dipasung ya. Ini juga ada datanya juga dari Kemensos juga ada ya. Saya lihat nanti ada di tahun sebelumnya juga ada ya. Nah, kemudian berikutnya ya kita lihat di sini bahwa beban penyakit di Indonesia kalau kita lihat ada di sini ini menurut
Institute for Health Metric and Evaluation ya. Nah, ini di tahun 2017, di mana di sini mencoba untuk memperlihatkan ada yang namanya penyakit kardiovaskuler, ada neoplasma ya, ada maternal dan neonatal, ada infeksi dan gangguan mental ini sendiri. Di sini kita lihat bahwa kita mencoba melihat dari presentasi ini di mana kematian akibat daripada penyakit kardiovaskuler ini jauh lebih tinggi daripada penyakit yang lain ya, apalagi dibandingkan dengan gangguan mental. Jadi gangguan mental ya tidak ada yang meninggal karena gangguan mental sebenarnya ya, kecuali itu terjadi kecelakaan misalnya orang yang kemudian lompat dari ketinggian berapa lantai terus meninggal. Nah ini juga memperlihatkan bahwa lama ya, berapa tahun sakitnya ini. Di sini gangguan jiwa ini yang yang lebih panjang ya 13,4 lama hidupnya orang yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi akibat daripada atau beban hidup orang yang karena penyakitnya ini dialami oleh dari penyakit kardiovaskuler ya. Ini beban hidup karena penyakitnya ya, ada 19,6% lebih tinggi. Nah, ini perbandingan yang kita bisa lihat antara penyakit yang satu dengan penyakit yang lain. Ya, berikutnya di sini tadi itu coba tadi proporsi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan gangguan jiwa berat yang pernah dipasung menurut provinsi. Tadi sudah ya, oke. Tadi kemudian juga data pemasungan bisa kita lihat di sini bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki gangguan jiwa psikosis yang pernah dipasung ruta ya, rumah tangga pernah melakukan pemasungan itu saya nggak jelas lihat di sini nih berapa itu. Jadi ada angka-angkanya barangkali di situ ya. Ya ada. Jadi kalau yang pernah melakukan pasung, rumah tangga pernah melakukan pasung itu 14%, kemudian tidak melakukan 86%. Kemudian yang melakukan pasung 3 bulan terakhir itu 31,5%, kemudian tidak melakukan itu 68,5%. Baik Reza, kemudian berikutnya. Nah, ini oleh karena ya menurut KON ya dan kawan-kawan 2004, ini karena terbatasnya akses layanan dan dampak terhadap kesenjangan pengobatan ya, treatment gap ya oleh gangguan jiwa di Indonesia, di mana di negara-negara berpenghasilan rendah menengah termasuk Indonesia adanya kesenjangan pengobatan ya gangguan jiwa itu bisa sampai 80, lebih dari 80% ya. Ini tahun 2004, kemudian baru sekitar 15% orang dengan gangguan jiwa diterapi di fasilitas kesehatan. Ya, ini juga rekapitulasi data pasien di Indonesia ya. Dari 2009 kalau kita melihat ternyata kasus penemuan dan kasus penanganan belum cukup begitu berimbang ya. Nah, jadi biasanya kasus penemuan yang lebih tinggi daripada kasus penanganan. Nah, ini dieksklusikan ya. Apakah itu pasien atau orang yang ODGJ yang pindah ke provinsi lain, ataukah dia meninggal setelah ditemukan dan belum sempat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa, ataukah juga penolakan dari keluarga atau masyarakat. Ya, berikutnya ini adalah tantangan dalam menghadapi atau mengatasi pemasungan, karena misalnya belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang menyelenggarakan layanan kesehatan. Ini masih data tahun 2014, di mana rumah sakit umum
dengan jumlah 269 atau baru ada 60% dari 445 ya. Ini termasuk juga rumah sakit jiwanya baru ada 48 di 26 provinsi dari 34 provinsi. Ini mudah-mudahan sudah melewati tahun 2021 ini ya, sudah mudah-mudahan angka-angka ini tentu sudah berubah, termasuk juga SDM-nya ya. Psikiater juga sekarang sudah lebih dari 1.000 ya, psikolog klinis tentu juga lebih dari ini ya. Tapi juga jumlah penduduk Indonesia juga kan tentu bertambah. Jadi ini juga apakah ini ada keseimbangan atau cenderung seperti apa, ini tentu perlu dievaluasi ulang lagi. Ya, berikutnya. Kemudian ini juga masih besarnya stigma ya, stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gangguan jiwa ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa masih ada pemahaman-pemahaman, misalnya kalau orang yang mengalami gangguan jiwa apakah kena dikutuk atau misalnya kemasukan roh dan lain sebagainya ya. Ini menjadi tantangan. Termasuk juga kurangnya koordinasi lintas sektor di lapangan ya. Mesti satu sektor dengan sektor yang lain harus kerjasama ya, berkoordinasi supaya bisa pemasukan teratasi dengan baik. Kemudian juga masih diperlukan regulasi atau dasar hukum dalam pelaksanaan ya. Sebagaimana kita ketahui biasanya regulasi hukum apakah ada masih sesuaikah atau ada perbaikan-perbaikan atau revisi-revisi nanti disesuaikan dengan keadaan-keadaan, termasuk juga dengan adanya keadaan sekarang ini yang kita sedang alami adanya pandemi COVID ini. Kemudian juga masih diperlukan penataan sistem informasi dan data ya, tentu ini supaya tetap valid ya dengan adanya jumlah penduduk, dengan orang-orang yang dipasung baik di perkotaan, di pedesaan dan seterusnya. Ya, nah ini roadmap-nya ya, bebas pasung ya dari 2011 ya. Ini bagaimana ada sosialisasi ya, penyediaan peraturan mapping kasus ya. Kemudian 2012 dilakukan penguatan SDM, kemudian juga penyediaan obat-obat yang adekuat, yang memadai, kemudian juga membangun komitmen ya lintas program, lintas sektoral ya. Kemudian juga di tahun 2013 juga dilakukan penguatan juga penguatan sarana ya, obat juga, kemudian pemberdayaan masyarakat ya. Karena itu ada TPKJM itu. Kemudian juga membangun komitmen LPLS. 2014 dilakukan MONEP ya, monitoring evaluasi program bebas pasung sampai di mana ya, bagaimana keadaan pasien-pasien atau jumlah-jumlah pasien yang orang yang dipasung. Kemudian 2015 juga di mapping lagi ya, mapping ulang untuk kebijakan selanjutnya. Nah, Undang-Undang Kesehatan Jiwa ada 2014, kemudian dilakukan MONEP lagi, kemudian di 2016 tentu dilakukan perbaikan sistem MONEP ini. Kemudian data dan informasi yang terpadu, kemudian bagaimana mereview dan penyempurnaan NSPK-nya ya, dan penyusunan regulasi turunan daripada undang-undang, memperkuat kerjasama lintas sektor ya, ya termasuk tadi ya ada Permenkes tadi yang nomor 54 tahun 2017. Ya, berikutnya. Nah, upaya yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya ya, 2010-2015, di mana ada kebijakan dan regulasi. Sudah tercipta Undang-Undang nomor 18 2014 tentang kesehatan jiwa, termasuk juga dalam proses penyusunan regulasi turunan daripada undang-undang ini. Ada RPP-nya, ada Perpres-nya.
tentu juga ada Permenkesnya. Kemudian juga bagaimana mengintegrasikan kebijakan yang mendukung program bebas plastik ini masuk dalam kebijakan nasional ya. Jadi semuanya tersentuh ya, tidak semata-mata ini kerjaan misalnya di bidang kesehatan atau dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan ya. Jadi ini harus terpadu dengan yang lain sehingga dimasukkan dalam RPJMN, RKP, Restra, peta strategi Keswamas, kemudian ini juga kemudian adanya indikator keluarga sehat sehingga juga ada RAN-HAM ya, Rencana Aksi Nasional. Kemudian juga mereview lagi ya dan dilakukan penyempurnaan draft pedoman pencegahan dan penanggulangan pemasukan pada ODGJ ya. Jadi Permenkes itu juga merupakan yang barangkali nanti akan selalu direvisi karena yang namanya pasung ini kemungkinannya ya mungkin bisa tetap ini ya karena biasanya orang yang sudah lepas pasung juga karena ketidakberdayaan keluarga dan kesempatan-kesempatan dan keterbatasan pengetahuan bisa saja suatu saat pasung itu tetap akan ada ya, jadi maka itu pasung ini harus tetap diperhatikan. Ya, Marisa berikut ya slide ya. Kemudian ini juga karena membutuhkan pembiayaan ya, pembiayaan yang mendukung program bebas pasung ya. Di tingkat pusat sudah mengalami peningkatan kurang lebih sudah ada 10 provinsi, tapi tentu sekarang mudah-mudahan sudah lebih dari sekarang ya, kan ini 2015 ya ininya. Kemudian juga upaya kesehatan perorangan masuk dalam JKN, kemudian kesehatan jiwa dapat menggunakan dana BOK ya, bagi upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Kemudian juga dana dekonsentrasi ya bagi provinsi, jadi namanya dana dekon ya, dana pusat ya dititipkan kepada daerah ya untuk dimanfaatkan sebesar-besar keadaan yang lebih baik. Kemudian juga tentu dilakukan advokasi dan sosialisasi yang intensif kepada LPLS pusat dan daerah. Ya, kemudian organisasi layanan ya mengintegrasikan kesehatan jiwa dalam primer, artinya biasanya misalnya dalam primer, di puskes, klinik, ini sudah disadari betul bahwa bagaimana melakukan deteksi dini ya, deteksi dini di lingkungan masyarakat dibantu oleh para kader apabila di suatu daerah ternyata ada yang mengalami gangguan jiwa, kemudian ujung-ujungnya dipasung. Nah ini perlu, makanya kesehatan jiwa ini terintegrasi di layanan primer. Kemudian juga melakukan penguatan sistem rujukan. Nah, biasanya sistem rujukan ini tetap dibutuhkan oleh karena misalnya di layanan primernya atau di layanan sekunder misalnya oleh karena keterbatasan fasilitas sehingga perlu melakukan rujukan ya, rujukan yang tingkat lebih tinggi. Kemudian juga mengintegrasikan dan memperbaiki layanan kesehatan jiwa dalam asuransi nasional ya. Bersyukur sekarang ada BPJS juga, dari tahun 2014 juga sudah ada BPJS, ada termasuk jaminan kesehatan nasional ini. Kemudian bagaimana mengkolaborasi ya dengan sektor sosial dalam kesehatan jiwa ya. Nah, bersyukur juga ya di sektor sosial juga ada anggaran ya yang bisa dimanfaatkan untuk layanan kesehatan jiwa orang-orang yang dipasung misalnya. Kemudian juga meningkatkan peran serta masyarakat dengan melibatkan keluarga dan ODGJ. Nah, ini peran serta masyarakat ini bagaimanapun juga tingkat pendidikan kita yang mungkin yang masih yang terbatas atau dan lain sebagainya, ini perlu dilakukan promosi-promosi, sosialisasi ya, terutama juga misalnya ketika fasilitas kesehatan, rumah sakit melakukan penjemputan, kemudian juga sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya.
Kemudian juga meningkatkan pengetahuan ya, tentu ini sama ya, jadi meningkatkan pengetahuan kesadaran masyarakat melalui kampanye publik. Jadi satu kali dayung dua tiga pulau yang terlampaui ya, begitu seperti itu kurang lebihnya. Ya, kemudian pengembangan SDM siswa ya, dilakukan pelatihan ya, eh, kesehatan dan spesialis ya, apakah dokter atau perawat dan bidang ya, dan ini sudah terlaksana ya eh, ke beberapa provinsi, kemudian workshop sosial bagi kader dan customer group, termasuk juga akreditasi kurikulum dan modul pelatihan. Jadi apakah kurikulum dan modul pelatihan perlu pembaruan, revisi dan seterusnya, itu tentu sangat dibutuhkan. Kemudian juga infrastruktur dan sumber daya lainnya juga ya, untuk menambah misalnya apakah memang obat-obat psikofarmaka ya dalam daftar obat esensial nasional atau Pornas ya. Kemudian penyediaan obat program. Nah, ini injeksi long acting ya, ini sangat dibutuhkan karena misalnya masalah jarak tempat dan lain-lain sebagainya, sehingga obat-obat ini sangat dibutuhkan. Ya, berikutnya evaluasi program bebas vaksin ini masih data tahun kurang lebih 2015 ya, ini kalau salah. Kemudian di mana pemerintah daerah yang telah memiliki regulasi mendukung program bebas palsu ini ada Aceh ya, untuk Aceh Darussalam, ada Jatim, Jateng dan seterusnya. Ini mudah-mudahan sih kemudian di belakangan ini bertambah ya dari pemangku kepentingan ya. Ini ada terus regulasi-regulasinya. Ya, berikutnya lagi. Nah, dari pengumpulan data dan evaluasi pasien yang terkumpul, ada beberapa hal yang perlu dicermati, bahwa sebagian provinsi telah mengalokasikan anggarannya, APBD-nya, dalam mendukung program bebas pasung. Sebagian besar untuk pertemuan atau sosialisasi pelatihan BMT Monep. Nah, sehingga ini rupanya belum difokuskan pada upaya preventif pada pemberdayaan masyarakat. Jadi pusat juga ke daerah, terus kemudian daerah juga dari provinsi, kabupaten, kota juga sudah melakukan hal-hal yang untuk sosialisasi atau melakukan program-program yang sesuai dengan program bebas pasung. Kemudian masih diperlukan perbaikan dan perubahan dalam instrumen untuk pencatatan dan pelaporan data pasung, mengingat kebutuhan data yang lebih kompleks. Masih belum terlaksananya kegiatan kerjasama lintas sektor dalam penanggulangan pemasukan ini ya. Ini hasil evaluasi, tentu ada kendala-kendala ya di dalam melaksanakan program bebas pasung. Ya, berikutnya, nah ini peta strategi pelayanan kesehatan jiwa ya, Keswamas ya. Jadi kalau bisa dibesarkan ya. Dari yang bawa dulu ya. Nah, di sini dari sektor kalau ke kiri ya, sumber daya kesehatannya ya, bagaimana supaya dapat terjadi atau terwujudnya dukungan regulasi dan kebijakan Keswa Napsa, kemudian terwujudnya SDM Keswa, kemudian tentu pada akhirnya nanti coba dilihat sampai ke atas ya. Nah, terwujudnya upaya kesehatan jiwa yang lebih responsif secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dan terukur ya. Dari proses-proses ini tentu diharapkan demikian. Ya, berikutnya ini kebijakan dari Kemensos ya. Saya cuplik satu slide ini, kebijakan pengembangan sistem rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas ya. Ini ada datanya juga. Kemudian juga melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014
bagaimana melakukan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ya. Kemudian ada rehabilitasi psikiatri ya untuk pasung, dan dari Kemensos ada rehabilitasi sosial. Ini tentu harus saling kerjasama satu dengan yang lain. Ya, berikutnya, potensi dalam perbaikan dan akselerasi bebas pasung ini adalah bagaimana supaya timbul kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa semakin meningkat di lintas sektor Pemda. Kemudian membuka peluang terbentuknya kebijakan dan regulasi yang mendukung koordinasi upaya kesehatan jiwa dalam penanggulangan pemasungan. Kemudian adanya alokasi anggaran bagi program kesehatan jiwa semakin meningkat karena dari berbagai sektor, lintas program, lintas sektor juga sudah menyadari hal demikian. Kemudian hanya saja masih ada SDM yang dapat ditingkatkan ya. Jadi masih ada SDM yang dapat ditingkatkan perannya secara optimal, khususnya untuk petugas promosi kesehatan, peneliti, termasuk juga masyarakat itu sendiri. Ya, berikutnya. Nah, ini juga kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam sistem monitoring dan evaluasi. Kita membutuhkan instrumen yang jelas dan mampu laksana, kemudian implementasinya secara rutin dan berkesinambungan. Kemudian KESWA juga terintegrasi dalam sistem informasi terpadu ya. Diharapkan juga kesehatan jiwa masuk dalam sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas atau SP2TP ya. Ini sudah terlaksana dan mudah-mudahan bisa berkesinambungan. Kemudian juga kerjasama dengan sektor swasta ya, ini sangat penting juga swasta bisa membantu ya dalam pelaksanaan kampanye publik yang lebih masif pada masyarakat ya, di medsos, di TV ya, elektronik dan sebagainya ya, media cetak dan seterusnya ya. Ya, berikutnya. Nah, orang yang dipasung itu sebagian besar biasanya itu laki-laki. Ini saya cuplik dari Minas Berpediatri. Ini jadi orang yang dipasung ini sebagian besarnya laki-laki, kemudian usianya produktif. Walaupun juga banyak juga ya yang dipasung adalah perempuan. Kemudian usianya produktif, tidak mengenal tingkat pendidikan, status ekonomi dan riwayat pekerjaan. Jadi semuanya bisa ada di sini. Sebagian besar terjadi di daerah yang terpencil ya, daerah terpencil karena terjangkaunya fasilitas kesehatan juga ya. Oleh karena itu kita perlu pendekatan ya, mendekati masyarakat yang mengalami hal yang demikian. Dan orang yang dipasung itu ya, memang sih sebagian besar ya, bisa lebih dari 90% itu ada pasien-pasien skizofrenia yang kronik atau kambuhan. Tapi ternyata juga pasien-pasien itu ada juga ya orang karena retardasi mental atau demensia ya, ada epilepsi dengan gangguan perilaku, penyakit lagu dan sat, dan gangguan kepribadian dan gangguan perilaku pada anak. Jadi ini tidak semata-mata orang yang gangguan jiwa berat saja, tetapi gangguan-gangguan lain yang ada di masyarakat ini karena ketidaktahuan daripada keluarga ya, hingga melakukan pemasungan ini. Ya, berikutnya adapun yang pernah mendapat layanan kesehatan lebih daripada 78% pernah mendapat terapi medik. Kemudian akses awal dan pengobatan selanjutnya bisa jadi kontrol kembali. Kemudian juga ada problem utamanya ya, ini masalah jarak juga ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya masalah jarak yang jauh atau keadaan demografi suatu daerah ini juga masalah ya di dalam pelayanan kesehatan. Kemudian kebutuhannya juga besar ya, sedangkan fasilitasnya sedikit, biayanya juga terbatas. Nah, ini juga membuat keluarga jadi trauma dengan layanan rumah sakit. Jadi sesungguhnya mungkin masyarakat tahu ada rumah sakit di mana, tetapi karena hal-hal yang cukup sangat terbebani dengan hal-hal ini sehingga jadi trauma ya dalam pelayanan ini. Nah, keluarga juga merasa tertolong sih bila dimampukan untuk merawat pasien di rumah. Tapi ini bagaimana? Apakah
bisa nggak ini dilakukan oleh keluarga ini. Sedangkan misalnya keluarga ini harus bekerja, tapi di lain sisi ada juga mesti merawat. Jadi baru tadi saya hadapi ya dalam layanan di poliklinik reguler itu ada seorang pemuda dan adiknya yang mengalami gangguan jiwa. Dia di rumah itu dia cuma berdua dengan ininya ya sama adiknya. Adiknya mengalami gangguan jiwa, kontrol rutin di sini rumah sakit sini. Nah ini juga bagaimana dia bisa bekerja sedangkan adiknya perlu perhatian ya. Jadi ini juga satu kendala juga ya. Nah oleh karena itu juga ini perlu juga bahwa kesehatan diri ini fokus biaya untuk ODGJ-nya. Ya, berikutnya. Nah ini juga penyebab dari kenapa sampai keluarga ya melakukan tindakan pasung ya. Karena ODGJ ini biasanya merugikan atau melakukan kekerasan ya. Jadi ada perilaku kekerasan pada ODGJ ini sehingga menyulitkan bagi keluarga atau beberapa keluarga. Kemudian juga berusaha supaya ODGJ ini dia terlindungi dari perilakunya sendiri ya yang sangat berisiko ya, bisa melempari rumah orang atau membakar dan sebagainya sehingga mungkin akhirnya inilah kenapa lakukan pasung. Juga stigma terhadap ODGJ ya, karena adanya stigma ini sehingga mereka tabu ya, malu dengan keluarga yang lain karena punya keluarga dengan ini misalnya, padahal ini menjadi stigma ya dari keluarga tersebut. Termasuk juga ketidakmampuan keluarga untuk merawat, bagaimana cara merawatnya, dibiarkan saja begitu, yang penting sudah tidak mengganggu ya, ini menjadi masalah. Kemudian merasa bahwa upah selama ini tidak bermanfaat, jadi tidak mengetahui manfaatnya, hanya dilakukan seperti itu saja ya. Kemudian juga ketidaktahuan tentang gangguan dan cara merawatnya. Nah ini juga dianggap bahwa ini bentuk terapi, jadi seperti itulah yang dilakukan mungkin selesai begitu, padahal ini ternyata bermasalah. Ya berikutnya, nah ini dia stigma terhadap orang gangguan jiwa, adanya stigma dan diskriminasi ya. Stigma ini karena tidak mampu, kemudian menganggap ini adalah berbahaya dan seperti berpura-pura seperti itu. Kemudian diskriminasi untuk menyingkirkan, menjauhi dan menolak dengan keadaan ODGJ tersebut. Ya berikutnya, nah ini akhirnya tentu perlu dilakukan melakukan pendekatan holistik ya. Bagaimana untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat ya, masalah psikososial, tanggung jawab ini di semua kementerian ya, seluruh lapisan masyarakat. Kemudian perhatian pada kelompok berisiko ya. Nah ini juga harus diperhatikan pada kelompok berisiko yang mana tanggung jawabnya juga semua kementerian. Kemudian informasi bahwa gangguan jiwa dapat sebenarnya ditata laksana dengan baik. Ini dari Kementerian Kesehatan, mengatur tanda dan gejalanya, tata laksana, Kementerian Sosial, adanya disabilitas, ya, komunikasi dan informasi, pendidikan, tenaga kerja, agama, hukum, dan HAM semuanya ya terlibat. Tata laksana yang kuat ya diharapkan dari semua kementerian, akses lain dan seterusnya. Baik juga rawatan sehari, rawatan suli juga ya, bergantian ya. Bagaimana perawatan itu bisa bervariatif dan bisa memberikan solusi-solusi sehingga tidak melulu seperti itu misalnya ya. Nah ini pentingnya di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Ya berikutnya lagi tata laksana yang adekuat ya, kemudian menetap, residential care, daycare ya, rawatan sehari di panti, di RSD yang forensik, kemudian juga peningkatan kapasitas keluarga untuk merawat ya.
tentu hal-hal ini sama ya, finansial dari BPJS, dari Kemensos, ada tunjangan disabilitas, kemudian keluarga yang merawatnya juga. Kemudian juga sistem tunjangan yang sesuai dengan kebutuhan BPJS dan Kementerian Kesehatan. Ya, berikutnya lagi, kemudian juga ini adalah gabungan ya, upaya pencegahan praktik pemasungan dan melepaskan pasung, kemudian gabungan kolaborasi pasca pemasungan dan pemasukan serta pasca pasungnya ya. Kalau bisa terintegrasi ke masyarakat, bagaimana partisipasi sosial, budaya, religi, secara politis juga. Kemudian partisipasi okupasional dan partisipasi layanan ya. Nah ini tentu pada akhirnya bagaimana rehabilitasi ya, psikiatri, psikososial di rumah sakit, di masyarakat, kolaborasi kementerian lembaga. Sehingga ini menjadikan indikator kinerja daerah, kementerian juga ya, dan seterusnya ya. Oke. Ini juga perlu peran daripada TPKJM itu dalam pengembangan program kesehatan jiwa masyarakat. Ya, next. Nah, di Keswamas ini TPKJM ini sangat berperanan sebenarnya ya, karena melalui proses-proses tahap tertentu dari seluruh komponen masyarakat ya, ada dari komponen juga dari Pemda setempat ya, dan kemudian juga tergabung dalam satu sistem ya, untuk pemberdayaan masyarakat ya. Ini tentu butuh kesadaran, kemauan dan kemampuan ya, dari dan oleh untuk masyarakat sosial budaya setempat, yang mana pada akhirnya bagaimana memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kesadaran ya, kesadaran akan kesehatan. Ya, berikutnya next. Nah, ini TPKJM ini merupakan suatu wadah koordinatif lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial, di mana di tingkat pusat namanya tim pembina, tingkat provinsi tim pengarah, kemudian di tingkat kabupaten kota ini tim pelaksananya ya, nanti hingga di pelayanan primer ya, nanti kerjasama ketika ada yang dipasung itu ada satgas atau kelompok masyarakat dengan dengan petugas-petugas dari pemerintah ya, dari kecamatan, dari Koramil lah seperti itu, kemudian bersatu untuk apabila ada pasien yang akan dilepas pasung bekerja sama ya, termasuk juga dari puskesmasnya itu tentu ya. Nah ini ada di Kepmenkes ya, nomor 220 tahun 2002 ya, ini SK-nya ada TPKJM ini. Kemudian next. Nah ini tingkat pusat ya, ini yang data yang 2015 ya, semuanya kementerian ya turut di mana diketuai oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian secara struktural tentu pembinanya adalah wakil presiden. Ya, berikutnya. Nah, tugas tim pembina kesehatan jiwa masyarakat ini adalah mengidentifikasi dan klarifikasi masalah kesehatan jiwa masyarakat untuk merumuskan kebijakan di tingkat nasional. Kemudian yang kedua, memberi masukan kepada Menteri Kesehatan untuk koordinasi dan kebijakan operasional tingkat nasional. Yang ketiga adalah menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan panjang, dan penyusunan anggaran. Kemudian yang keempat adalah itu mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan dalam perusahaan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kemudian juga merumuskan langkah-langkah kegiatan MONEP tingkat nasional. Kemudian ini sama saja, kemudian coba di breakdown ya berikutnya. Ini tingkat provinsi ya, di mana koordinatornya adalah sekdanya sendiri, kemudian turun ke bawahnya itu kepala dinas kesehatan ya, ini dengan beberapa anggotanya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini tim pengarah ya, tingkat provinsi ya.
Sama juga identifikasi dan klasifikasi masa Keswamas untuk meneruskan kebijakan tingkat provinsi, kemudian memberikan masukan kepada gubernur untuk koordinasi dan kebijakan operasional tingkat provinsi, kemudian menyusun program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian yang keempat adalah mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada gubernur dalam perumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dan yang kelima juga merumuskan langkah-langkah kegiatan moneter tingkat provinsi. Nah, kemudian berikutnya, ini tingkat pelaksananya ya, tingkat kabupaten kota, kemudian Sekda juga menjadi koordinatornya, kemudian ketuanya adalah kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Sama juga tugasnya ke bawah ya, terus ya, identifikasi, memberi masukan, menyusun program, mengklarifikasi ya, kemudian juga meneruskan langkah-langkah kegiatan moneter tingkat kabupaten kota ya. Tentu dengan demikian tingkat di kelurahan pelaksananya ya dari kabupaten kota di layanan primer. Ya, berikutnya lagi, jadi kalau pendekatan secara psikiatrik ini adalah salah satu kunci menuju suksesnya penanganan pasien palsu adalah bagaimana supaya bisa deteksi dini ya, kemudian bisa ditegakkan diagnosisnya dan penata-laksanaan yang dilakukan sedini mungkin. Nah, ini tentu diperlukan juga dokter spesialis yang diperlukan sistem dukungan yang berkelanjutan ya, dari waktu ke waktu. Kemudian petugas kesehatan layanan primer ini juga setidaknya mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam penanganan penyakit-penyakit yang lazim didapatkan di komunitas. Jeli dan awas akan kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit tersebut pada individu atau keluarga atau populasi yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Maaf dokter, 2 menit lagi ya. Oh ya baik. Kemudian pendekatan yang lain dengan tersedianya obat-obat di Pornas ya, obat-obat ini ada fluphenazine dekanoat, antipsikotik atau antidepresan ya, sudah terdapat di formularium nasional ya. Ya, berikutnya lagi ini indikator kesehatan ya, indikator keluarga sehat ya, di mana pada poin ke-8 penderita gangguan jiwa berat diobati ya, ditangani dengan baik ya. Berikutnya lagi simpulan bahwa pencegahan pasti ini dilakukan penata laksanaan dengan farmakoterapi, terapi psikologi dan intervensi psikososial, mengurangi iatrogenitas ya akibat penyakitnya itu, sehingga mengurangi dan jika mungkin menghilangkan konsekuensi yang merugikan dari intervensi di atas, termasuk institusional yang berkepanjangan ya di pemasungan misalnya. Kemudian meningkatkan kompetensi sosial dengan cara meningkatkan keterampilan sosial, coping psikologik dan keberfungsian pekerjaannya. Mengurangi diskriminasi dan stigma berupa kampanye anti stigma, ini tentu kampanye publik ya. Kemudian yang terakhir, nah ini sangat dibutuhkan ya, dukungan keluarga inilah yang paling penting ya untuk terhadap orang ODGJ ini. Dukungan sosial juga menciptakan, mempertahankan sistem dukungan sosial dan pemberdayaan konsumen ya, meningkatkan otonomi konsumen dan pelaku rawat. Termasuk juga ya bagaimana memfasilitasi, mengadvokasi, kemudian juga dana-dana ya, termasuk apakah itu dari dana pusat, dana daerah atau dana desa ya, itu yang bisa diupayakan untuk membantu keadaan pasien-pasien tersebut. Mungkin itu masih ada lagi ya. Oke, demikian barangkali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila mungkin banyak kekurangan, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.